kita akan explore ya. Ngeri bet. Swastiastu. Swastiastu. Tapi kulun. Swastiastu. Swastiastu. Nih jalan. Nih jalan. Swastiastu. Jadi kita sekarang mau menelusuri sini Pak. Sambil kita explore apa aja yang ada di sini. Swastiastu. Kita akan menguak sebuah misteri ya. Swastiastu. Ayo deh gas deh. Gak usah lama-lama deh. Rasa kerosok. Oh ini begini. Main deh. Main kelot. Main. Kelot. Jalannya sedikit agak ekstrim ya. Soalnya ini lembab semua habis hujan. Dan kita harus hati-hati soalnya habis hujan ya, licin. Dan juga lokasinya seperti ini. Kita harus melewati labah ya. Swastiastu. Hati-hati Gler. Sama ada buat gede-gedeang ya Gler. Pegat sana lagi Gler. Pawang si motor sing lahlut kenal keles. Ini dari YouTuber. Ada yang hidup canggih loh. Sing dong. Makanya support terus supaya saya bisa beli sandal. Karena memang medannya ya memang berbahaya ya dan sedikit agak licin jadinya sandal jadi korban ya. Semeton jangan lupa jangan di skip lah iklan-iklannya ya supaya saya bisa beli sandal ya. Swastiastu. Yuk main. Ini di kesini. Mbak. Main jalan. Swastiastu. Swastiastu. Main deh, ini kan jalan aja. Main jalan. Oh tuh dari sini. Yuk yang kalian nak tidur di sini. Snake Legend aduh kan. Abi udah. Gereh. Hai. Swastiastu. Mungkin gitu. Ini tuh di view nih tuh. Oh. Ya, kabar Ini mau pagoan ya? Oh, pagoan tuh. Ini buka. Gini. Kamu sana. Ini. Swastiastu. Siapa? Yuk main. Saya nong jalan deh. Oke pemalan. Oke tuh. Ngomong jelas jalan. Swastiastu. 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 Wow.
Deh, jadi ganteng gak sih? Leng man gini-gini nih usah ganteng. Betul. Hadi, pedang penyanyi itu deh. Belum ini dasihan. Terus, kita sekarang sudah berada di lokasi ya. Mungkin lokasi ini tidak asing lagi ya, karena baru kemarin kayaknya host pura-pura horor camping ya, solo camping di sini. Dan kalian pasti tahu lah tempat ini seberapa angkernya ya. Dan di sini kita akan menguak sebuah misteri angka gaib, di mana fenomena ini sering terjadi di masyarakat yang di saat kita ngonten sering ada komennya deh. Ya. Coba nunas nomor, dan saya akan membuktikan apakah benar mitos minta angka gaib atau minta nomor tunggal itu benar-benar ada deh ya, atau hanya mitos atau hanya halusinasi kita aja ya untuk menjerumuskan kita minta nomor. Iya. Jadi semeton tepat di belakang kita ini adalah pohon beringin ya. Dan kita akan mencoba ini nomor ya, meminta nomor, dan kita akan mewujudkan keinginan para semeton semua dengan mungkin banyak komentar yang minta nomor, coba minta nomor, dan kita akan mencobanya di pohon beringin ini. Ya. Nanti kita akan saksikan apa hasilnya nanti. Mungkin pohon beringin ini sudah ratusan tahun deh ya. Karena dilihat dari besarnya ya semeton, ini sudah berusia sekitar ratusan tahun lah ya. Sudah cukup tua sih. Dan kadang masyarakat yang tinggal di belakang sana takut lewat kadang, karena memang suasananya memang benar-benar angker ya. Apalagi memang pohon beringin kan terkenal pasti dihuni lah sosok ini sosok itu gitu. Kemarin Tommy solo camping di sini, kita sekarang akan lunas nomor ya. Sesuai permintaan semeton semua. Saksikan keseruan kita ya. Jangan lupa like dulu video kita, jangan lupa subscribe ya, share juga, dan jangan lupa komen juga ya. Kalau punya ide ya, salah satunya seperti ini, yuk kita eksekusi langsung. oke semeton, kita akan mencari posisi ya, spot yang bagus ya, untuk melakukan eksekusi lunas nomornya sebentar. Dilihat dari pohonnya kalian sudah tahu pasti ya, ini akarnya ya merambat sama. Swastiastu. Bukan itu deh. Oke semeton, jadi di sini ada sebuah seperti lorong ya. Mungkin kita akan melakukan mitos lunas nomornya di sini ya. Jadi saya akan mencoba untuk masuk. Kayaknya dulu ada deh di sini deh. Ada Win. Ada spotnya deh. Spotnya nih. Ini deh gelapnya deh. Swastiastu. Siapapun penghuni yang ada di sini, ya mohon izin, semoga keinginan kami bisa terjawab deh ya, supaya viewers kita juga nggak penasaran ya. Ya, Swastiastu.
Jadi Semedon ini beringinnya benar-benar gede sekali. Dan sekarang kita memang benar-benar ada di tengah pohon beringin ya. Iya. Tengah pohon beringin deh ya. Di apa namanya? Sekarang kita akan mencoba melakukan Swastiastu. Swastiastu benar-benar ini sebuah kayak rumah ya, Wow. Lagi ulang. Udah ini. Swastiastu. Di tengah juga nih. Woi. Di lapun yang mana sih? Jadi nggak deh. Di lakum live. Ada. Tinggal aja. Dengar. Ini sih. Tangan saya gemeter. Swastiastu. Oke. Kita mulai dari yuk. Iya. Di sini ya. Mungkin kita diuji ya sama Tuhan, diuji ya. Salah deh. Harap main deh. Harap main deh. Harap main. Masalahnya itu pengedahnya tel kamera. Swastiastu. Sekarang kita lagi persiapan mau menempatkan posisi kameranya ya. Biar nanti akan setel kamera. Oke, Semedon. Kita lagi persiapan masang tripod Pak D. Pak D sebelah belar getap. Halo. Dan di sini lorong juga. Di sini lorong Semedon. Lorong. Semoga berjalan dengan lancar, Tunggara Rahayu, tidak terjadi apa-apa. Dan terima kasih banyak buat Semedon BGC karena sudah mempunyai ide menyuruh kita untuk memberi masukan lah, lebih tepatnya ya, menyuruh kita untuk menjalankan challenge apa namanya, minta nomor. Dan saksikan sesaat lagi apa yang terjadi di sini. Oke, Semedon, kita akan memulai dan cahaya sudah kita redupkan ya, supaya Pakai kuang video deh. yang pas yang itu Cek mantap. sing angka ke ngatur yang itu. Oke, Semedon, kita akan mulai karena udah jam ya, hampir jam 12 ya. Kita mulai aja deh yuk. Udah deg-degan itu. Oke.
mungkin kita akan apa dulu, kita akan berdoa ya, ya berdoa, kita akan berdoa supaya tadi kita kan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi apa-apa. tadi kita udah sembahyang di depan. Semoga saja malam ini kita memang benar-benar mendapatkan petunjuk atau bisa menguak misteri dari angka gaib itu ya. Swastiastu, sabasira sani meling rezeki, yang dados yang lunas, yang jadi lunas, angke lunas nomor, yang dados yang lunas cent yang bertaris yang rezeki atau penghuni yang ada di tempat ini ya. Rasanya kayak di hutan nih. Musiknya Kita merasakan panas ya, panasnya juga. Mungkin karena memang ruangannya terlalu agak sempit ya, agak sempit, jadi kita agak ngelap deh ya, ngelap. ini kira-kira berapa tahun ya dia? Mungkin seperti yang saya bilang di awal tadi, Seusia kita mungkin ya? enggak, udah ratusan tahun. Oh iya pasti. Oh iya, semoga ada cerita seperti ini dulu ya, pemilik tanah agak dia dulu pemilik Ada dulu deh ya. pemilik Kira-kira tanah ini ya semeton sering kayak upah gong itu ya, upah gong setiap mungkin entah feodalannya atau upacaranya ya. upacaranya selalu Selalu dilengkapi dengan acara, ada apa namanya, ada budaya gongnya dia. upah gong kalau istilah Bali Iya. itu upah gong ya. Kita juga nggak tahu seluk beluknya Bali ya, mungkin kita belum lahir dulu dia, bahkan orang-orang Ampulang yang konten iki ampulang. sedang merasakan hal yang beda ya. Mungkin karena cahayanya juga kita Cahaya bukan kurang dan kita tepat di tengah-tengah apa namanya deh, akar ya, akar. akar pohon beringin yang, dan kita tahu pasti yang namanya pohon beringin ya pasti ada tergempa deh. Kita seperti ada di dunia lain ya. Bumi apa nih di mana no? Swastiastu ngoyong gimana nih ngoyong. Makan saya mencium aroma Melati ya, aroma bunga ya, bunga yang sangat menyengat ya sebentar. Swastiastu yen tiang dan iwang yen dados yang lunas yang dijagi lunas nomor iki yen ning kitchen nggih
Di apa tuh berdua Meton? Saya seperti melihat sesuatu di atasnya, tapi saya nggak berani melihat ke atasnya. Oke, gimana? Sini. Dek, Swastiastu. Deh, ngento deh. Deh. Deh, Deh. ngento deh. Oh, ngoyong nih. Nah, ngoyong kidum lihat. Santai deh. Ngento deh. Ampun. Seperti ada yang berbeda dari Coblak, Ampun. tidak seperti biasanya. Nah, aku tidak takut sih, ngoyong. Sini nih, Bos. Jadi Semeton, memang dari awal kita membuat video, Ya, memang Coblak yang paling berbeda di antara kita ya, walaupun masih formasi yang awal, memang Coblak yang paling berbeda. Dan banyak juga teman kita yang spiritual memberitahu saya ataupun tim kreatif lainnya, ada salah satu anggota Bergetak channel yang disukai oleh makhluk-makhluk yang tak terlihat seperti itu. Salah satunya ya, kami berpikiran ya sudah pasti Pak Coblak, karena dia setiap kita ngonten, dia yang paling kadang-kadang merenung, mengong apa gimana, pokoknya aneh lah, cuman dia. No, begitu kenal aneh kita kok tidak ragu gitu. betul. Mungkin tepat di depan saya ada seorang perempuan. Ampura tiang jadi budal, jeneng tiang wenten iwang. Tiang lunas ampura, dia makin tiang kartu pamit. Nah, gue berdina tuh. Aku mencoba tenangin. Sepertinya beliau tidak ingin saya berlama-lama di tempat ini ya, karena memang mungkin ada yang memang benar-benar dikasih, langsung hormat ya. Tapi tidak sembarangan ya sebentar, dan mungkin tempat ini tidak pas untuk kita meminta hal yang mungkin di luar logika lah, hampir mustahil lah ya. Di luar logika. Nanti akan saya ceritakan gimana saya tadi melihat seorang perempuan di depan saya ya sebentar, dan apa yang dikatakan sama beliau akan saya sampaikan di belakang. Swastiastu. Swastiastu. Oke, sebentar. Kaki saya udah mulai ngebel ini. Swastiastu. Di tempat di sebelah kita seperti banyak interaksi ya, dan kalian bisa lihat sendiri ya gimana horornya di tempat ini ya. Mari. Swastiastu. Saya pamit.
Mungkin langsung closing dan aku mengejar nih nak. Udah di closing. Maksudnya nyandi jelaskan kemudian. Nah ngomong closing. Teman-teman, kali ini kita akan balik pulang karena Soglag udah nggak seperti biasanya teman-teman. Dan saya takut terjadi apa-apa pada Soglag karena saya sendirian. Takutnya terjadi kecelakaan atau bagaimana ya. Secara kita tidak mengajak siapa-siapa dan kita juga mendalang. Jadi kami memutuskan untuk balik. Macam ini gimana terus? Oke, teman-teman, kali ini kita sudah balik pulang dan kita sudah berada di rumah. Saya ingin mempertanyakan sesuatu sama Pak D, karena ini adalah hal yang terbaru menurut saya, tidak seperti biasanya Pak D seperti itu. Apa sih, yang Pak D rasakan? Yang Pak D lihat juga dari awal sampai di tempat, di lokasi ya, saya sudah merasakan aura di sana memang benar-benar horor ya. Pertama saya mendengar suara kepakan sayap seperti burung tapi besar tuh, pok kerasingnya. Terus di saat kedua, di saat kita mau minta nomor itu, banyak interaksi di belakang dan di atas saya seperti ada bayangan hitam besar ya. Saya nggak berani lihat ke atas, dan yang paling mengerikan, bukan mengerikan ya, dibilang mengerikan, takut juga, soalnya kita kan kontennya berdua deh ya, berdua. Tepat di depan saya melihat seorang perempuan ya, sosok perempuan ya. Wujudnya sih tidak menyeramkan ya, mungkin karena saya panik kan agak sedikit terkejut, dan saya mendengar suara perempuan itu berbisik kepada saya bahwa tempat ini jangan dijadikan ajang untuk lunas nomor, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang negatif, karena memang tempat itu memang suci lah ya, suci mungkin ya di sana ya, karena ada pelinggih di sana ya. Dan dari cerita pemilik tanah tersebut pun bilangnya memang seperti yang saya ceritakan di video tadi ya, ngupah gong, modalin. Berarti ada hari-hari tertentu di mana pura itu harus ngupah gong dan segala macam. Mungkin seperti kayak di pura-pura itu ada piodalannya ya, ada piodalan. Dan pada saat itulah saya memutuskan untuk pulang karena memang sudah bagi saya berbahaya ya, selain takutnya kan nanti Pak D kenapa-napa Pak. Terus terang saya juga takut karena kita jauh shock ya, benar-benar shock, dan jauh dari rumah dan baru kali ini saya setakut ini ngonten ya, karena memang benar-benar nyata di depan saya lihat sosok perempuan itu dan berkata bahwa hidup itu tidak semudah seperti orang-orang bilang ya. Tidak gampang, tidak instan lah. Mungkin ada yang pas dapat momennya seperti itu, tapi lagi-lagi ya jangan itu dipakai acuan sebenarnya, karena kita namanya manusia tidak bisa menghindari dengan rasa perjuangan, dan karena itulah proses hidup gitu loh. Jadi bahwa tidak gampang lah meminta nomor atau angka-angka gaib, itu tidak gampang lah sebenarnya. Kita diuji dulu ya, bahkan mungkin walaupun kita lolos ujian mungkin tidak akan dikasih nomor ya, tidak akan dikasih nomor, tapi mungkin kita dikasih wejangan atau apa, atau mungkin alangkah baiknya kalau mau seperti itu nggak usah nomor lah ya. Nggak usah nomor ya teman-teman. Kalau boleh saya sarankan ya, kita nggak usah lah berpikir yang
yang mau kayak instan ya, yang betul. instan karena memang itu tidak gampang semeton. Saya sendiri merasakannya malam ini ya semeton, benar-benar bikin spon jantung ya, Penuh rintangan juga pada ya. bahkan hampir pingsan ya tadi. Kalau untung saja mental saya siap ya, kalau itu tidak siap mungkin saya sudah pingsan di tempat tadi semeton. Inilah spesialnya Pak Lisoglak. Kenapa saya bilang spesial ya? Karena dia yang sering pertama merasakan Ya, hal-hal seperti bukannya saya indigo atau apa ya. Mungkin Pak dia ada salah makan mungkin dari kecil. Oh enggak. Ya siapa tahu. Isinya tercukupi kok. Cuman memang mungkin dari beberapa tahun ke belakang ya, memang saya sering mimpi ke tempat-tempat angker, sering mimpi didatangi makhluk-makhluk yang menyeramkan ya. Sering juga mimpi-mimpi didatangi sama, nggak menyeramkan sih deh, tapi dia berupa makhluk halus ya, seperti mungkin leluhur saya atau apa, mungkin saya kurang tahu juga, kurang paham karena itu sebuah mimpi ya. Jadi kesimpulannya semeton, kita mungkin harus kerja ya. Harus tetap berusaha karena kita tidak bisa menghindari yang namanya pahit kehidupan susah karena dalam istilah Bali ada suka duka lara pati ya. Senangnya satu, sengsaranya banyak ya. Duka lara pati 3, senangnya cuma satu, suka aja. Makanya dari itu kita harus berusaha dan kita tidak boleh berpatokan dengan hal-hal yang mustahil ya. Saya mustahil ya. Seperti kayak tadi semeton, syukur-syukur Pak De tidak kenapa-napa ya. Mungkin karena kita melakukan hal-hal yang positif ada. Seperti nyampe di lokasi kita sembahyang dulu kan. Jadi mungkin inilah sebuah pencerahan semeton buat kita semua bahwa hal-hal seperti itu tidak benar ya, tidak benar adanya menurut saya. menurut saya juga kita juga nggak berani menggurui atau apa, jadi takutnya salah. Kesimpulannya kita tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu ya, seperti itu. Oke semeton, mungkin saya akan akhiri video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share juga. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Semoga ada edukasi. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sebentar. See you next video. Bye. Bye-bye.